Pembahasan kali ini tentang besaran dan satuan. Soal dan pembahasan besaran dan satuan. Yang pertama, perhatikan tabel berikut. Ada macam-macam besaran di sini dan satuannya, yang termasuk besaran turunan dengan satuan SI yang terdapat pada tabel pada nomor. Jadi kita menentukan mana dari nomor 1 sampai nomor 5 yang termasuk besaran turunan. Kita coba dari nomor 1, apakah berat itu termasuk besaran turunan? Bukan ya. Kemudian satuannya kilogram, belum tepat. Ini kalau satuan kilogram itu massa, tapi besaran pokok. Kemudian yang kedua, waktu. Waktu satuannya sekon, itu masuk ke dalam besaran pokok. Jadi bukan, nomor 2 bukan. Yang nomor 3, luas meter persegi itu termasuk besaran turunan. Kemudian ada lagi kecepatan meter per sekon, itu juga termasuk besaran turunan. Dan yang terakhir, gaya, itu juga Newton, termasuk besaran turunan. Jadi dari A sampai D itu yang lebih tepat adalah nomor 3, 4, sama 5. Artinya D yang jadi jawabannya. Kemudian soal yang nomor 2, Wahyu membeli 1 buah buku. Kemudian Wahyu mengukur dan mencatat data-data dari pensil dan buku yang dibelinya sebagai berikut. Dari nomor 1 sampai nomor 6, mana yang termasuk besaran pokok? Kita lihat yang nomor 1, diameter penampang pensil 0,7 cm. Diagram diameter penampang itu masuk ke dalam panjang. Jadi sesuai ya, termasuk besaran pokok. Kemudian yang kedua, panjang pensil 17 cm juga termasuk panjang. Itu besaran pokok, benar. Luas permukaan, kalau luas itu masuknya adalah besaran turunan. Ya. Luas itu masuk ke besaran turunan. Nah, yang keempat, massa total buku dan pensil. Massa itu termasuk besaran pokok. Kemudian jumlah halaman buku 80 halaman. Apakah termasuk besaran pokok? Jumlah halaman? Bukan ya? Bukan. Bukan besaran turunan, juga bukan besaran pokok. Kemudian ada yang namanya tebal buku 6 mm. Termasuk besaran. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 6 yang paling tepat adalah 1, 2, 4, dan 6. Berarti isinya adalah B. Lalu soal nomor 3, ini berkaitan dengan massa. Dari gambar ini, pertanyaannya adalah massa benda X pada pengukuran tersebut. Kita lihat dari sisi kiri, cara mengerjakannya menggunakan kesetimbangan kiri dan kanan harus seimbang. Dengan cara bagaimana? Kita lihat. Sisi kiri kita lihat dulu, 1,2 kg ditambah dengan X. Sisi kanan yaitu kita tulis ada apa saja, ada 1 kg, 0,5 kg, dan 0,25 kg. Kita
seragamkan semuanya dalam bentuk kilogram. Kemudian langsung kita buat pengerjaannya dengan cara kesetimbangan, yaitu total kiri sama dengan total kanan. Kita coba total yang bagian kiri terlebih dahulu. 1,2 kg ditambah X sama dengan 1 kg ditambah 0,5 kg ditambah 0,25 kg. Kita buat seperti matematika, kita jumlahkan, lalu pindah ruas, ketemulah X sama dengan 1,75 kg dikurangi 1,2 kg, jadi totalnya adalah X itu yang kita cari 0,55 kg, yaitu isinya adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 4, perhatikan gambar pengukuran waktu kegiatan berikut. Ada 2 stopwatch, kegiatan yang awal dan kegiatan yang akhir. Kita lihat dalam kegiatan, kita lihat langsung di bagian yang akhir aja. Ada perhitungan dari pengukuran waktu. Itu kita harus tahu dulu yang namanya lingkaran dalam dan lingkaran luar. Lingkaran dalam itu nanti dalam bentuk menit, dan lingkaran luar itu dalam bentuk detik. Kita baca jarum panjang yang lingkaran dalam itu menunjukkan angka 15, sedangkan yang lingkaran bawah, yang lingkaran luar itu 42 detik. Lalu dengan cara perhitungannya kita jumlah keduanya, yaitu 15 menit 42 detik. Jadi isinya tadi adalah B, 15 menit 42 detik. Lalu soal yang nomor 5, perhatikan gambar mikrometer sekrup di bawah ini. Ada gambar seperti ini, lalu hitunglah besar pengukurannya. Kita ketahui terlebih dahulu ada yang namanya skala utama, ada yang namanya skala Nonius. Skala utamanya di sini ada tertulis berapa itu? 3,5 mm ya. Jadi ini angkanya yang lebih dekat dengan skala Nonius itu adalah 3,5 mm. Kemudian yang skala Noniusnya itu sejajar dengan garis yang skala utama adalah 0,27 mm. Lalu keduanya kalau kita gabung itu menjadi 3,5 mm ditambah 0,27 mm, jadi totalnya adalah 3,77. Lanjut yang nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini. Hasil pengukuran tebal sebuah buku fisika menggunakan jangka sorong seperti yang diperlihatkan pada gambar di atas. Jangka sorong ini juga sama. Jadi ada yang namanya skala utama, ada yang namanya skala Nonius. Skala utamanya di sini kita lihat angka sebelum bertemunya dua garis, yang garis atas sama garis bawah, sebelum atau pas di angka nolnya, yaitu berapa? Skala utamanya 2,7. Kemudian yang bawah itu adalah skala Nonius di nomor 6. Ternyata ya, ini garis atas sama bawah tuh gadok itu maksudnya sama, atas bawah tuh satu garis lurus. Itu namanya, kita baca skala Nonius
yaitu 6 ya, tapi nanti ketelitian 0,01 maka dikalikan 0,01 yaitu jadinya 0,06. Kita jadikan 1, skala utamanya 2,7 ditambah 0,06 di total sama dengan 2,76.